Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Pasti tetap luar biasa kan? Kita balik lagi nih di hari Minggu, kita mau ibadah. Sebelum memuji Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus, berkati kami, fokuskan hati kami Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari sama-sama kita mulai memuji Tuhan ya. Adik-adik, untuk kita lebih fokus dalam memuji Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita fokuskan hati, kita siapkan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Fokuskan hati kami Tuhan Yesus, apapun yang disampaikan kakak kami Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menemani kami Tuhan Yesus, memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua tetap antusias ya. Aku Kak Jim, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang perumpamaan tentang talenta. Kalian mungkin udah sering dengar nih ceritanya, tapi aku harap kalian tetap bisa mendapatkan sesuatu yang baru hari ini, atau setidaknya dapat sesuatu yang bisa ingetin kalian. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Yuk semuanya siapin hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, untuk hari ini, kalau kami masih boleh sama-sama beribadah online, sekolah minggu online Tuhan, semuanya hanya karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan yang bantu kami mau siapkan telinga kami, pikiran kami, hati kami, untuk menerima benih firman-Mu. Tuhan, Engkau juga yang bantu kami, agar kami bisa melakukan setiap firman yang sudah kami terima pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Semua adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Jadi, cerita tentang perumpamaan tentang talenta ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah, tapi sekarang kakak mau cerita versi singkatnya nih. Jadi di cerita ini ada satu tuan dan 3 orang hamba. Si tuannya ini mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, tapi sebelum dia pergi jalan-jalan, dia mau bagi-bagi nih harta ke 3 hambanya itu. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba kedua dikasih 2 talenta, dan hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Habis itu pergi deh tuannya. Nah, si hamba pertama yang terima 5 talenta itu, dia langsung cepat-cepat ngelakuin sesuatu dan melipat gandakan 5 talenta itu dari 5 jadi 10. Nah, hamba yang kedua yang terima 2 talenta juga ngelakuin hal yang sama. Dia ngelakuin sesuatu dan akhirnya dia menjadi punya 4 talenta. Tapi hamba yang ketiga yang dapat 1 talenta nih, dia malah gali lubang dan simpen 1 talenta itu. Gak lama kemudian baliklah nih tuannya dari jalan-jalan. Terus dia mau hitung-hitungan sama hambanya. Hamba yang pertama bilang, nih dari 5 jadi 10. Terus tuannya bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Gitu juga dengan hamba yang kedua, yang dari 2 talenta jadi 4. Tapi hamba yang terakhir ini yang dapat 1 talenta, dia malah dimarahin sama tuannya. Tuannya bilang kalau dia itu malas. Akhirnya diambil 1 talenta yang dia punya itu dikasih ke yang punya 10 talenta, dan si hamba ketiga ini dihukum, dimasukin ke dalam tempat yang gelap. Gitu deh ceritanya. Nah, sesuai di ayat pertama dari perikop ini dibilang kalau cerita ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Maksudnya apa sih? Nah, kerajaan surga itu simpelnya bicara soal apa yang kita bisa lakuin selama kita hidup di bumi ini yang menyenangkan hati Tuhan dan pastinya untuk memuliakan nama Tuhan. Terus apa yang bisa kita lakuin? Nah, ada 4 hal yang mau aku bagiin ke kalian hari ini. Yang pertama, know your talent. Ketahui apa talentanya kalian. Kenapa sih Kak penting untuk tahu apa talentanya kita? Ada satu quote, satu pepatah yang aku senang banget nih. Dalam bahasa Inggris dibilang,
Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Yang artinya, talenta kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk kamu. Dan apa yang kamu lakukan dengan talentamu adalah hadiah kamu untuk Tuhan. Jadi kemarin-kemarin tuh aku baru nonton satu film Disney yang bagus banget. Dan karakternya adalah... Ting ting. Ada yang tahu nggak ini siapa? Atau ada yang udah pernah nonton belum filmnya? Nah, karakter ini namanya Dumbo. Jadi ceritanya gajah ini punya kelainan dibandingkan gajah-gajah yang lain. Kupingnya gede banget. Jadi teman-teman gajah yang lain tuh lihat dia ini malah ini tuh kejelekannya dia, kelemahannya dia. Dan akhirnya si Dumbo ini sendiri juga minder, gak percaya diri gara-gara telinga besarnya ini. Tapi di ending ceritanya malah ternyata karena perbedaan yang dia punya di telinganya ini malah jadi kelebihannya dia. Ternyata dengan kuping yang gede ini dia bisa terbang, sedangkan gajah-gajah yang lain gak bisa. Dan akhirnya dia melakukan sesuatu yang hebat. Nah, pertanyaannya nih, menurut kalian, talenta kalian apa? Apa sih kelebihannya kalian? Bisa jadi kamu kayak Dumbo loh, yang dikira orang itu kelemahan, ternyata itu adalah kelebihannya kamu. Nah, kalau kamu masih juga bingung, kamu boleh tanya ke papa mama kamu, ke cece koko kamu, atau guru kamu, guru sekolah minggu juga. Mereka pasti bakal bantuin kamu, kasih tahu kamu apa sih talentanya kamu. Nah, poin yang kedua yang aku mau bagiin adalah stop banding-bandingin diri kamu dan jangan iri hati. Jadi nih ya, dulu waktu aku masih SD, aku itu kan bisa nyanyi dan aku juga bisa main alat musik. Tapi teman-temanku yang lain tuh yang cewek-cewek, mereka pada jago nari. Mereka kalau ada acara, mereka cantik-cantik pakai dress, terus mereka nari di panggung. Duh, aku tuh suka merasa kayak, wah mereka hebat banget ya, aku mah gak bisa nari. Aku cemburu sama mereka, aku iri hati, dan aku mulai banding-bandingin diri aku dengan mereka, kalau aku gak sehebat mereka. Nah, ini jangan ditiru ya teman-teman, ini contoh yang gak baik. Di Alkitab sendiri, di cerita ini, si Tuhan bagi talenta yang berbeda-beda ketiga hambanya. Ada yang dapat 5, ada yang 2, ada yang 1. Bukan karena tuannya pilih kasih loh, bukan karena si tuannya seneng sama hamba pertama, jadi dikasih 5, terus dia nggak seneng sama hamba ketiga, makanya cuma dikasih 1. Bukan gitu. Nah, dibilang di Alkitab bahwa tuannya itu memberikan talenta sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi, sama juga dengan aku nggak perlu waktu itu banding-bandingin diri aku yang nggak bisa nari ke teman-teman aku yang lain. Karena setiap kita dapat talenta yang beda-beda. Mungkin ada yang bisa nyanyi, nari, dan main musik juga lebih dari aku. Tapi ada juga yang mungkin cuma bisa nari, nggak bisa nyanyi, dan main musik seperti aku. Pernah nggak sih kebayang kalau misalnya dulu tuh Tuhan tahu kalau aku mampunya bisa nyanyi dan main musik. Tapi kalau waktu itu aku juga bisa nari, bisa melakukan hal-hal yang lain juga, mungkin aku bakal kecapean. Dan Tuhan mungkin tahu waktu aku kecil itu, aku belum sanggup untuk punya begitu banyak talenta. Lagian nih ya, hamba yang dapat 5 talenta dan 2 talenta, walaupun mereka dapat talenta yang jumlahnya beda, Tuannya sama-sama seneng kok sama dia. Tuannya sama-sama memuji mereka berdua. Jadi, bukan soal kamu punya berapa talenta dan menjadikan berapa talenta pada akhirnya. Tapi soal yang poin ketiga. Melakukan sesuatu. Jangan malas. Gak kayak hamba yang ketiga. Si hamba yang kedua, dia gak perlu kok kayak hamba yang pertama. Dari 2 talenta harus jadi 10. Enggak, cukup dari 2 jadi 4 aja. Tuannya udah happy, udah muji dia juga. Berarti intinya yang Tuannya mau itu cuman kita melakukan sesuatu dengan talenta yang kita punya. Enggak kayak si hamba ketiga yang cuman males-malesan dan malah nyimpen, malah takut,
menggunakan talenta yang udah Tuhan kasih. Dan pada akhirnya, sesuai yang kita tahu di cerita tadi, si hamba ketiga malah dihukum sama tuannya. Di cerita ini, di perumpamaan ini dibilang kalau si hamba ketiga ini dimasukin ke tempat yang gelap. Yang artinya itu neraka. Gak ada dong ya kita yang mau masuk ke neraka. Jadi yuk kita bareng-bareng sama-sama pakai talenta yang udah Tuhan kasih buat kita. Dan jangan malas-malasan. Nah, poin terakhir yang keempat, yang penting juga adalah setia dalam perkara kecil. Penting banget untuk kita nggak cuma ngelakuin, menggunakan talenta kita, tapi kita harus setia melakukannya setiap hari. Konsisten nih adik-adik. Nggak kayak istilah panas-panas tai ayam. Minggu ini aku semangat nih menggunakan talenta aku yang aku bisa nyanyi. Aku bantu kakak sekolah minggu, pelayanan di sekolah minggu setiap hari minggu nyanyi di panggung. Tapi 2 minggu kemudian, aku capek, aku males, aku capek latihan, aku capek bangun pagi. Bukan yang kayak gitu ya adik-adik, tapi kita harus setia, konsisten melakukan itu setiap saat. Dan daripada kita sibuk nih banding-bandingin diri kita dan iri hati sama yang lain, kalau kita fokus dan setia sama perkara kecil ini, Tuhan bakal kasih kita perkara yang lebih besar lagi. Jadi gak usah sibuk ya banding-bandingin, Tuhan sendiri kok yang bakal tambahin. Jadi itu ya adik-adik poin yang kakak mau bagiin hari ini. Yang pertama, cari tahu talentanya kalian apa. Bisa jadi yang kalian kira kelemahan, itu adalah kelebihannya kalian loh. Yang kedua, stop banding-bandingin dan jangan iri hati. Karena Tuhan sendiri tahu kemampuannya kita apa. Yang ketiga, lakukan sesuatu, jangan malas. Dan yang keempat, lakukan dengan setia. Nantinya Tuhan sendiri yang akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi untuk kalian. Kakak harap firman hari ini udah memberkati kalian ya. Yuk kita tutup ibadahnya dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau kami hari ini boleh belajar tentang pentingnya talenta, Tuhan, kami mau cari tahu apa talenta kelebihan yang Tuhan udah kasih sebagai hadiah untuk kami. Dan kami juga mau menggunakan talenta yang Tuhan udah kasih sebagai hadiah kami balik untuk Tuhan. Kami nggak mau banding-bandingin diri kami dengan teman-teman kami. Kami nggak mau iri hati, tapi kami mau setia melakukan dan menggunakan talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang bantu ya, kasih kekuatan agar kami bisa menjalani firman ini setiap hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan yang ikut campur tangan dalam sekolah kami, biar kami boleh terus semangat, fokus dengan tugas kami, dan kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan yang jaga mereka, tutup bungkus. Biarlah Mazmur 91 menyertai keluarga kami dengan sempurna kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa, adik-adik yang sudah menerima berkat firman Tuhan hari ini sama-sama katakan, amin. Sekian ibadah minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.